Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab 3 di materi matematika kelas 8 untuk bab relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya dalam bab ini kalian harus memenuhi kompetensi dasar mengenai mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Sebelumnya, apa itu relasi? Perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan di sini ada keluarga satu beranggotakan ayah dan ibu, ayah Joko dan ibu Sri. Kemudian ada keluarga dua beranggotakan ayah Tono, ibu Tati, dan anak Udin. Kemudian ada lagi keluarga tiga. Ada ayah Rudi, ada ibu Popi, kemudian ada dua anak Amir dan Tuti. Nah, dari tiga keluarga tersebut terdapat tiga himpunan, yaitu himpunan semua ayah, bisa kita tuliskan himpunan A, himpunan semua ibu, kita tuliskan himpunan B, dan himpunan semua anak, kita tuliskan himpunan C. Nah, himpunan itu berkaitan erat dengan relasi. Himpunan telah kita pelajari di kelas 7 dulu. Apa itu himpunan? Masih ingat? Himpunan adalah kumpulan suatu objek-objek. Nah, di situ objeknya ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, kita lanjut. Bagaimana menuliskan himpunan? Masih ingat kan? Keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3. Kita tuliskan himpunan ayah ya. A adalah himpunan semua ayah. Berarti cara menuliskan himpunannya adalah A sama dengan dalam kurung kurawal itu ya namanya. Kita tuliskan nama-nama ayahnya. Joko, Tono, dan Rudi. Kemudian yang B. B adalah himpunan semua ibu. Kita tuliskan lagi. B sama dengan dalam kurung Ibu Sri, Ibu Tati, dan Ibu Popi. Selanjutnya untuk C. C adalah himpunan semua anak. Kita tuliskan C sama dengan dalam kurung kurawal. Kita tuliskan Udin, Amir, dan Tuti ya. Nah, setelah kita bisa menuliskan himpunan dan mengingat kembali himpunan, kita bisa tuliskan seperti itu, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C ya. Nah, hubungan anggota himpunan A dan C, sekarang kita cari hubungannya. Himpunan A tadi ayah, himpunan C adalah anak. Ya. Nah, dari ketiga keluarga tadi, kita bisa hubungkan bahwa ini Joko tidak mempunyai anak ya. Kemudian keluarga kedua, Tono adalah ayah dari Udin. Kemudian untuk keluarga ketiga, Rudi itu adalah ayah dari Amir dan ayah dari Tuti. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata dan, berarti sudah ada dua kalimat ya. Kita bisa tuliskan satu kalimat. Jadi ada dua kalimat. Rudi adalah ayah dari Amir, Rudi adalah ayah dari Tuti. Nah, dari sini kita bisa simpulkan apa itu relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan C adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan C. Nah, hubungannya tadi, hubungan atau relasi, mempunyai aturannya ya. Aturannya apa? Ayah dari. Nah, Joko ayah dari siapa? Tidak ada. Tono ayah dari Udin. Kemudian Rudi ayah dari Amir dan Rudi ayah dari Tuti. Seperti itu. Itulah relasi. Jadi hubungan yang ada aturannya, memasangkan dari anggota himpunan pertama ke anggota himpunan kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke menyatakan relasi. Nanti ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, pasangan berurutan. Nah, kita bisa tuliskan dari tadi relasinya ayah dari ya. Tono
ayah dari Udin. Kita tuliskan pasangan berurutan dimulai dari kurung Kurawal, ya. Kemudian kita tuliskan Tono ayah dari Udin, berarti dalam kurung Tono, koma Udin, kemudian koma. Nah, Rudi tadi ayah dari Amir, kita tuliskan dalam kurung Rudi, koma Amir. Terus lagi Rudi juga ayah dari Tuti, itu harus satu kalimat ya. Berarti koma dalam kurung Rudi, koma Tuti. Tidak boleh dituliskan dalam kurung Rudi, koma Amir, koma Tuti ya. Pasangan berurutan, berarti hanya ada 2 dari himpunan A ke himpunan C tadi. Kemudian ini ya, relasi ayah dari. Kemudian bagaimana menyatakan relasi ibu dari dengan pasangan berurutan? Nah, kita bisa tuliskan sama kurung Kurawal ya, dalam kurung Tati, koma Udin, koma dalam kurung Popi, koma Amir, koma dalam kurung Popi, koma Tuti. Paham ya? Jadi penulisannya harus pasangan. Kemudian bagaimana menyatakan relasi anak dari dengan pasangan berurutan? Nah, sama langkahnya. Udin itu anak dari Tono. Udin juga anak dari Tati kan, ayah dan ibunya. Kemudian Amir ayah dari Rudi, Amir anak dari Rudi, Amir anak dari Popi. Kemudian Tuti juga, Tuti anak dari Rudi, Tuti anak dari Popi. Seperti itu ya, kita tuliskan kurung Kurawal dulu, kemudian di dalamnya adalah pasangan berurutannya. Kemudian cara menyatakan relasi yang kedua, diagram panah. Diagram panah dituliskan ada 2 oval, membentuk oval. Yang di sebelah kiri, ya ini relasinya ditulis dulu, ayah dari. Sebelah kiri itu ada himpunan A yang berisikan nama-nama ayah. Kemudian sebelah kanannya adalah himpunan C yang berisikan nama-nama anak. Nah, kita bisa pasangkan ini tadi kan, diagram panah ya. Kita pasangkan Tono ayah dari Udin, kita tarik panah. Kemudian Rudi ayah dari Amir, kita tarik panah lagi. Dan Rudi ayah dari Tuti. Nah, yang ada di sebelah kiri tadi atau himpunan A itu namanya domain atau daerah asal. Kemudian yang ada di sebelah kanan itu namanya kodomain atau daerah lawan. Nah, 3 itu Udin, Amir, dan Tuti kan sama-sama memasangkan tadi ya, yang ada di himpunan A itu namanya adalah range atau daerah hasil. Kemudian bagaimana menyatakan relasi ibu dari dengan diagram panah? Bisa ya, mudah ya. Ibu dari tinggal dipasangkan saja. Sama anak dari pasti juga sudah bisa. Sekarang menyatakan relasi yang ketiga. Nah, yang ketiga itu menyatakannya bab sebelumnya kemarin ya, Kartesius. Dengan diagram Kartesius, relasi ayah dari. Kita tuliskan diagram Kartesiusnya, sumbu X yang dulu kita pelajari itu dari daerah asal, ya, himpunan A berarti. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah daerah lawan atau kodomain, itu berarti himpunan C-nya. Kita tuliskan nama-nama ayah ada di himpunan A, di daerah asal. Kemudian kita tuliskan nama-nama anak ada di kodomain. Nah, sekarang kita pasangkan sama seperti mencari titik koordinat kemarin. Nah, Joko tidak ada ya, Tono ayah dari Udin, kita pasangkan titik di situ. Kemudian Rudi ayah dari Amir, kita pasangkan titiknya lagi. Dan Rudi ayah dari Tuti. Nah, kita sudah temukan 3 titik. Kemudian bagaimana menyatakan relasi ibu dari dengan diagram Kartesius? Sama. Kita bisa tuliskan sumbu X-nya itu adalah tadi domain daerah asal, nama-nama ibunya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah nama-nama dari anaknya. Kita bisa pasangkan sama. Nah, Tati ibu dari Udin, kemudian Popi ibu dari Amir, dan Popi ibu dari Tuti. Nah, jelas ya, dalam video ini kita telah mempelajari apa itu relasi. Relasi itu adalah hubungan dengan suatu aturan tertentu untuk memasangkan dari himpunan awal ke himpunan kedua atau himpunan A ke C tadi ya.
Kemudian cara menyatakan relasi ada 3, ada pasangan berurutan, diagram panah, dan diagram kartesius. Sekian untuk video kali ini. Thank you, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.